Puji nama Tuhan. Sama seperti tema dari pagi, temanya itu bicara surga, ya toh. Jadi apakah Anda merindukan surga dan hidup bersama Yesus? Tadi pagi saya juga mempertanyakan hal yang sama. Di sini yang merindukan surga angkat tangan. Puji Tuhan, kita doakan sekarang. Rindu katanya. Mau enggak? Mumpung ada pendeta di sini, kita selesaikan. Ya, bicara surga ini biasanya kan hal yang sepertinya beberapa orang berpikir bahwa dari dulu ngomongnya surga-surga kok Yesusnya nggak datang-datang ya. Ada satu pendeta, dia ini berkhotbah tentang surga dan neraka. Nah, waktu dia khotbah ini, dia ingin menyampaikan penegasannya adalah bukan tentang surganya, tapi penegasannya adalah tentang neraka. Jadi ketika pendeta ini berkhotbah, dia sangat berapi-api. Pokoknya sampai suaranya melengking. Kalau Anda tidak bertobat, Anda akan masuk neraka. Wah, pokoknya dia sangat semangat. Kemudian dia membaca di dalam Matius 13 ayat 24. Tahu ya di Matius 13 ayat 24 isinya apa? Mereka semuanya akan dibuang ke lautan api. Dan di sana ada apa? Tangisan dan kertak gigi. Jadi kalau Anda tetap berdosa, Anda akan masuk neraka. Di sana ada tangisan dan kertak gigi. Begitu berapi-apinya sang pendeta, karena dia bicara tentang pertobatan. Tiba-tiba ada seorang kakek berdiri angkat tangan. Pendeta ini agak gemes, karena kalau lagi khotbah tidak mungkin, ini bukan kelas, Anda tidak bisa bertanya. Tiba-tiba dia berdiri angkat tangan. Pak, terus bagaimana dengan saya? Kenapa? Bapak sudah bertobat? Belum. Bukan, Pak, kan katanya di sana ada kertakan gigi. Saya nggak punya gigi ya, Pak. Pendetanya bilang, ya saya tidak tahu. Di dalam Alkitab tidak dikasih secara detail. Tapi Jehovah Jireh juga di neraka disediakan gigi untuk Anda. Jadi di sini semua punya gigi ya. Punya gigi. Ya udah, nggak usah khawatir. Anda tidak akan menggertakkan gigi Anda nanti ya. Anda akan masuk surga. Di surga apa yang ada di sana? Ada yang pernah coba ke surga dulu terus pulang nggak enak terus balik gitu? Ada? Nggak ada ya? Karena ada banyak khotbah mengatakan saya pernah masuk neraka kemudian saya kembali. Kok hebat ya? Masuk neraka terus kembali itu gimana ceritanya? Jadi kalau Anda dengar khotbah katanya dia pernah ke surga sebentar balik lagi, ke neraka sebentar balik lagi. Saya katakan ya itu belum dibuka dulu nerakanya. Nanti itu ketika penghakiman terakhir. Bahkan iblis pada saat milenium itu masih diikat, belum dibuang ke neraka. Masih diikat 1000 tahun. Lah kok bisa dia masuk duluan, iblisnya belum masuk? Jangan-jangan dia yang punya kunci neraka. Nah ini ya. Jadi berhati-hati ketika mendengar khotbah ya. Apa yang disampaikan firman Allah, kalau itu belum dibuka waktunya, maka tidak ada yang bisa masuk ke sana. Hari ini kita akan masuk ke dalam tema Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kalau tadi pagi saya bicara tentang paspor ke surga. Jadi identitas kita untuk boleh masuk surga. Dan hari ini saya mau bicara, sore ini saya mau bicara bagaimana ketika kita masuk surga itu Tuhan melakukan persiapan yang sempurna. Karena Dia adalah Allah yang sempurna, maka yang Dia persiapkan buat kita itu sempurna. Nah di sini beberapa orang saya tidak tahu ya. Ketika Anda mengundang orang lain datang ke rumah Anda, ada acara misalnya. Terus Anda mempersiapkan makanan misalnya. Anda pasti mempersiapkan yang terbaik. Ini bukan soal makanan mahal loh ya. Bukan soal makanan mahal. Tapi bagaimana hati Anda mempersiapkan itu. Jadi kalau gini, misalnya Anda mau buat soto ya. Kemudian Anda cuma kasih ayamnya sama mie-nya. Tidak ada kuahnya. Kemudian kalau ada yang makan, karena Anda kasih setengah-setengah, gak usah pakai kuah, minum air terus gini-gini jadi soto dalam perut. Kan tidak mungkin, harus ada kuahnya. Tidak boleh setengah-setengah. Kemudian Anda undang orang datang, mungkin ke gereja. Lalu kemudian Anda tidak menyediakan tempat untuk duduk atau setidaknya ada tikar. Pasti ada sesuatu yang kita lakukan untuk mempersiapkan sesuatu. Sempurna tidak bicara mahal. Sempurna adalah mempersiapkan yang terbaik. Hari ini yang harus kita pelajari. Bahwa Tuhan Yesus itu bukan meninggalkan kita di bumi karena Dia tidak bertanggung jawab. Ada begitu banyak orang bertanya, Tuhan Yesus ini gak bertanggung jawab.
Mati terus kemudian enak naik ke surga. Kita ditinggal sama iblis. 2 atau 3 minggu lalu ada yang pertanyaan dan saya khotbahkan, kenapa Tuhan tidak musnahkan iblis? Kenapa Tuhan biarkan kita hidup dengan iblis? Bukan seperti itu konsepnya. Dia pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang sempurna. Dan hari ini kita akan belajar dari ayat firman Tuhan ini. Sebelum kita masuk ke ayat ke-14, pasal 14, kita balik dulu ke belakang ke pasal 7. Di pasal 7 ayat 32 ya sampai 34, di situ kita akan baca ya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, sedikit waktu saja bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Itu 33. Kemudian yang 34, kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Jadi ketika Yesus pergi, Dia sedang mempersiapkan tempat. Bukan meninggalkan kita. Kenapa kita tidak bisa pergi ke sana? Karena kalau belum dipersiapkan yang terbaik, itu berarti Yesus asal-asalan. Yesus tidak mempersiapkan, oh ayo ikut aja. Bukan seperti itu. Konsep Dia mati di kayu salib, itu Dia mempersiapkan yang sempurna kepada kita. Jadi jangan pernah menerjemahkan mereka yang agnostik, yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Dan beberapa mengatakan, lihat dia enak pergi ke surga. Orang yang percaya kepada Dia nggak dibawa. Untuk apa percaya Yesus? Nah, ayat ini berhubungan dengan pasal 14 yang akan kita bahas ini. Jadi supaya kita paham dulu, kalau baca Alkitab jangan baca satu-satu ayat. Nanti pemahamannya akan berbeda. Sehingga Anda akan menyalahkan firman Allah ini keliru. Makanya banyak orang tidak percaya dengan inerasi Alkitab. Artinya tidak percaya dengan ketidakbersalahan Alkitab. Alkitab itu banyak kelirunya. Tidak pernah keliru. Firman Allah tidak pernah keliru. Tapi kita yang membacanya keliru. Ambilnya yang enak di kita. Yang gak enak kita salahkan Tuhan. Nah, kita akan membahas hari ini. Mengapa surga itu dipersiapkan dengan sempurna. Kenapa harus sempurna? Sesuatu yang membuat kita berbahagia ketika kita mencintai seseorang. Kita mempersiapkan sesuatu yang sempurna. Saya tidak tahu di sini ada yang masih pacaran, ya. Ketika Anda kencan pertama, apa persiapan Anda? Wes pokoknya yang tadinya parfum 1 kaleng habis 1 kaleng, tinggal udah habis ya, semua sampai basah bajunya. Pokoknya dia jalan 1 kilo, udah kecium baunya, habis. Yang cewek saking kepengen cantik, lipstiknya di luar bibir. Waduh, sekarang kan cewek-cewek suka ya bibirnya kayak ikan koi ya, jadi lebar gitu, lipstiknya di luar bibir. Ini, wah pokoknya persiapannya luar biasa karena menurut mereka itu sempurna supaya dilihat bagus, betul? Nah, bagaimana ketika Anda juga mengundang orang ke rumah? Anda ingin mempersiapkan sesuatu yang selalu membuat kita senang. Ketika kita bisa menyediakan sesuatu yang kita anggap sempurna dan orang lain ketika datang senang. Apalagi ketika waduh enak ya makanannya, atau bagus ya ininya, semua. Pujian itu bukan untuk membuat kita sombong ya, maksudnya kita puas bahwa apa yang sudah kita persiapkan itu sempurna. Ini yang Yesus lakukan. Karena ketika kita yang merindukan surga, nanti ke surga, kita sudah melihat ternyata Yesus mempersiapkan ini ya. Tidak seperti yang kita bayangkan. Ada yang bilang, oh emas itu gambaran manusia yang kita bisa ambil comot-comot dari Alkitab. Tetapi tidak ada yang bisa menggambarkan surga yang sesungguhnya hingga hari ini. Karena sedang dipersiapkan oleh Yesus. Bagaimana bisa digambarkan? Yang mempersiapkan aja belum kasih kode. Pokoknya nanti ada ini, ada itu. Nggak ada, belum ada kode. Tapi yang jelas, yang sempurna. Kita akan bahas mengapa Yesus mempersiapkan yang sempurna. Pertama, karena orang percaya berharga di mata Tuhan. Saya berdosa, Bu. Bagaimana saya berharga? Yang tidak berdosa siapa sih? Yang tidak berdosa siapa? Semua orang berdosa. Selagi kita hidup dalam daging, kita berdosa. Tetapi bukan berarti kita kompromi dengan dosa. Setiap hari harus ada pertobatan. Bukan ketika sakit baru bertobat, ketika kepepet baru bertobat. Aduh,
Saya kecekit kayaknya ditegur Tuhan, ini baru bertobat. Atau encok, nah siapa suruh? Jadi banyak dari kita ini bertobat ketika sudah kepepet. Apalagi lo yang kalau sudah di rumah sakit udah pakai oksigen, nafasnya udah kayak apa namanya, kayak baru minta pendeta datang, suruh perjamuan kudus, saya mau bertobat. Tidak seperti itu. Nah, ketika kita bicara karena kita berharga di mata Tuhan, bukan karena kita baik, bukan juga karena perbuatan kita, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, kita berharga. Kita baca dulu dalam Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau Tuhan sudah mengatakan Dia mengasihi kita berharga di matanya, kenapa kita masih khawatir? Kenapa kita masih gelisah? Tadi pagi saya katakan kata gelisah dalam bahasa Yunani itu namanya diaduk-aduk. Saya pernah, tapi dulu di mana ya, di Jakarta ada permainan, saya lupa. Jadi itu kayak gelas kita masuk di dalam terus diputar-putar. Saya turun dari situ, saya muntah terus pusing, saya sampai minta berhenti. Kalau hidup Anda diputar gitu terus nggak berhenti, kira-kira mau jadi apa? Langsung stroke, mati di tempat jantungan. Seperti itu manusia kalau dia masih gelisah dengan hidupnya, masih diaduk-aduk oleh iblis hidupnya, tidak berhenti diaduk. Kata gelisah, kalau bahasa Indonesia cuma kayak gelisah mungkin ya, seperti saya katakan, bisa lapar, bisa juga karena jomblo kan gelisah. Tetapi ketika diaduk-aduk yang dimaksud firman Allah di sini, iblis membuat perasaan kita seakan-akan kita tidak berharga di mata Tuhan. Tuhan mempersiapkan yang sempurna buat kita karena kita berharga. Ada orang yang berzina berkali-kali. Kemudian apakah Tuhan katakan, sorry ya, kamu tidak berharga di mata. Bukan itu. Tuhan tidak pernah melihat apa yang di masa lalu. Tuhan mau melihat apa yang akan engkau lakukan hari ini. Bagi Tuhan yang lalu itu sudah terhapus, tidak ada. Jadi kalau Anda sendiri yang mengingat masa lalu, jangan salahkan Tuhan. Itu cara iblis membuat Anda berpikir bahwa Anda tidak berharga di mata Tuhan. Iblis itu kerjanya gini loh, suruh lihat ke belakang. Kalau bicara tentang istrinya Lot, itu menggambarkan bagaimana manusia itu selalu melihat ke belakang. Dan ini berhubungan juga dengan orang Israel ketika keluar dari Mesir. Kenapa masih merindukan Mesir? Tapi enak waktu berdosa, enak bisa kaya. Iblis selalu membuat kita melihat sisi positif dari dosa. Padahal dosa itu tidak ada sisi positif. Nah ini tadi yang dikatakan, karena kita berharga, Tuhan tidak melihat apa yang sudah kita lakukan. Oleh sebab itu, Dia menyediakan yang sempurna buat kita. Jangan khawatir, jangan gelisah, jangan diaduk-aduk hatinya hari ini. Kalau Tuhan katakan kita berharga, maka Tuhan tidak pernah bohong. Kita berharga. Apapun keadaan hidup Anda, tidak ada yang sempurna. Ada yang melakukan dosa ini, dosa itu. Tuhan tidak melihat hari ini apa yang Anda lakukan. Mau tetap berdosa atau mau bertobat. Dan ingat, pertobatan bukan terjadi ketika kepepet. Setiap hari adalah pertobatan. Bahkan pendeta pun setiap hari harus bertobat. Bertobat gini loh. Bertobat itu bukannya Anda berdosa gede tiba-tiba bertobat. Atau Anda sakit, Anda pikir itu dosa Anda bertobat. Tidak. Pertobatan itu bicara kita menyangkal diri setiap hari. Tuhan, hari ini saya mau berbuat benar di hadapan Tuhan. Itu pertobatan. Jadi bukan berdosa dulu terus baru bertobat. Tidak. Sebelum berdosa, bertobatlah. Karena sebelum bertindak melakukan dosa, pikiran sudah berdosa. Hati sudah berdosa. Saya terkadang, saya jujur, saya berdosa itu dalam hati. Saya pernah ke gereja. Ini kan panas ya, kadang-kadang 37 ya. Kapan lalu 40. Dia ke gereja, pakai baju musim dingin bulu-bulu. Dalam hati, maaf loh, gila, panas, pakai baju dingin. Kenapa mulut saya ngomentari orang dia mau pakai baju bulu-bulu kayak di Eropa, kan itu urusannya dia. Tapi kadang-kadang mulut kita nggak bisa nahan ya, hati kita nggak bisa nahan. Pernah gemes saya bilang,
Ini lagi saya bilang perempuan India. Dia bukan orang India. Dia masuk gereja, kerencang-kerencing. Ternyata dia pakai gelang di kakinya banyak sama tangannya. Jadi pas dia masuk semua jemaat telat lagi. Jadi bunyi kerencang-kerencing. Saya sampai ingat sapi supaya nggak lari kan dikasih lonceng. Dalam hati, ini artis India pakai sapi. Dalam hati, saya berdosa. Jangan pernah komentari orang dengan gayanya, suka-sukanya dia mau aneh-anehnya dia lah. Jadi sebelum kita bertindak berdosa, kadang hati kita itu berdosa, pikiran kita berdosa. Ayo jangan bohong ketika misalnya suatu kali Anda ketemu saya di mana lah gitu. Tiba-tiba saya waktu pakai lipstik nggak lihat cermin, lipstik saya di sini. Keluar, bukan hanya keluar bibir ya, keluar sampai ke pipi. Kira-kira dalam hati Anda ada apa? Pendeta itu gendeng pendeta. Perlu tumpang tangan ya. Padahal saya tidak lihat cermin loh ya, bukan karena saya gendeng. Saya nggak lihat cermin, tiba-tiba mungkin saya lagi nyetir, terus ada motor lewat, keseret gitu misalnya. Anda lihat saya, gak usah bohong, hati Anda pasti ngaku. Gak mungkin Anda tidak komentari saya. Apalagi kalau Anda ketemu misalnya Pak Gembala. Tidak, ini meskipun ini gembala Anda, pasti Anda komentari. Tiba-tiba pakai kaos kaki celana pendek, ya, celana pendek pakai kaos kaki. Warnanya lain sebelah. Apa komentar Anda dalam hati? Kalau mau tegur kok nggak enak, ngomong kok gimana? Ada kesan berapa nih ya Pak Gembala ya? Pasti dalam hati begitu. Kalau kita melihat yang aneh, pasti hati kita akan mengomentari. Itu berdosa. Tanpa kita sadari. Karena orang punya cara masing-masing mengekspresikan diri. Gak usah komen. Jadi ini saya sebut tadi. Setiap hari adalah pertobatan. Tetapi karena kita berharga di mata Tuhan, Tuhan tidak memperhitungkan hal-hal seperti itu. Selama kita masih mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga perkataan kita tidak berdosa. Mungkin hati sempat ingin mengatakan sesuatu, tapi Roh Kudus yang berkuasa atas kita mengendalikan mulut kita sehingga kita tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Oleh sebab itu, misalnya ketika Anda marah, mau marah, tapi Roh Kudus menahan. Ada satu ibu bilang, saya sejak menahan amarah Bu, saya punya cara. Apa caranya? Saya selalu remas telur Bu, sampai pecah kalau marah. Itu gak usah marah juga diremas pecah Ibu. Coba remas batu ya, batu kalau sampai hancur berarti amarah Ibu sangat ini. Jadi ada beberapa orang ingin mengekspresikan marahnya dengan cara, makanya ada bola yang olahraga itu dijual. Ternyata itu untuk mengendalikan emosi juga. Oh, ada hasar gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Balik lagi, apapun yang kita lakukan setiap hari, kita tidak sempurna. Tapi Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sempurna, yang menyediakan yang sempurna buat kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Itu alasan Tuhan menyediakan yang sempurna. Kalau kita tidak berharga, ngapain sih Tuhan siapa yang sempurna? Tuhan tidak mau buang waktu untuk orang-orang yang dianggap tidak berharga. Tetapi dia Allah yang mengasihi, dia bukan manusia yang pokoknya suka ketika Anda menguntungkan. Ketika Anda membuat saya rugi, saya tidak suka dengan Anda. Berbeda, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Anda menguntungkan, tidak menguntungkan bagi Tuhan, tidak, bukan itu penilaiannya. Tapi apakah Anda mau menjadi kekasih Tuhan? Tadi seperti lagu itu. Ini yang pertama, kenapa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Ketika kita mengasihi, kita melakukan yang terbaik. Ada banyak dalam hidup kita yang bisa kita ekspresikan. Ketika Anda sayang orang tua, Anda pasti melakukan yang terbaik untuk orang tua Anda. Mungkin Anda tidak punya uang banyak untuk memberikan dia yang mewah, tapi setidaknya Anda memberikan perhatian. Saya punya cerita 3 orang anak laki-laki, ibu mereka itu sudah tua. Nah, tapi mereka sudah menikah dan mamanya tidak mau tinggal dengan mereka. Nah, mereka memberikan perhatian buat mamanya. Kemudian mereka berpikir karena mamanya sudah tua, matanya sudah agak kabur, yang mereka memberikan hadiah Natal lah buat mamanya. Anak pertama itu memberikan TV buat mamanya supaya nggak nganggur, bisa nonton katanya, nonton drama Korea. Wah, dikasih TV-nya gede sekali, 60 berapa inci gitu. Terus anak kedua itu kasih, tahu ya yang alat namanya Alexa, nyalakan lampu. Ya. Alexa, buka pintu. Nah, jadi
Dikasih itu supaya ibunya kan matanya agak buram, jadi dia bisa ngomong sama Alexa. Jadi nyuruh Alexa matiin lampu, nyuruh Alexa apa gitu, nyalakan bel segala macam, disediakan sama anaknya. Anak yang ketiga berpikir, mama ini kan agak susah ya nyarinya. Kadang-kadang dia itu, jadi dia dikasih telepon yang bisa nyambung dengan si Alexa ini tadi. Nah, jadi bisa nyambung, jadi kalau dia mau telepon, dia nggak usah ngomong. Kadang-kadang kan dia nggak, karena matanya kabur, dia nggak bisa lihat kan, jadi bisa nyambung. Dikasih lah yang terbaik buat mamanya. Ketika mereka memberikan itu, mereka kirim dulu barangnya. Setelah Natal mereka datang. Nah, anak pertama tanya kepada mamanya, gimana mah pemberian saya? Oh, kamu kasih TV ya? Iya. Mata mama kabur, nggak bisa nonton TV. Nah terus diapain? Ya nggak tahu, taruh situ aja. Waduh, nggak berguna. Anak kedua nanya, kalau pemberian saya gimana mah? Oh, si Alexa itu ya diajak ngobrol kok nggak jawab. Loh, mama bilang apa? Ya mama cerita-cerita. Dia jawab, I don't know what you say. I don't know what you say. Can you say anything? Jadi Alexanya bilang, saya tidak mengerti Anda ngomong apa. Bisakah Anda memperjelas lagi? Jadi anaknya bilang, mama cerita apa? Ya mama cerita. Alexa, kamu waktu muda itu kerjamu apa toh? Kok sekarang kamu ada dalam situ? Namanya orang tua kan nggak ngerti. Anaknya bilang, ma itu buat suruh-suruh nyalain lampu atau apa? Loh, suara perempuan keluar kok diajak ngobrol nggak bisa. Anaknya berpikir bahwa udah kasih yang terbaik, mamanya nggak bisa memakainya. Anak yang ketiga bertanya, mah kalau pemberian saya pasti berguna. Ah, mama buang. Loh, kenapa? Mama buka celup di teh, digigit keras ya mama buang. Loh, mah kenapa? Kamu kirim biskuit kekerasan. Dia nggak tahu kalau itu handphone. Dibuang di mana mah? Ya nggak tahu, buang tong sampah. Terkadang seperti ini loh ya, kita sudah diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Kita buang dengan sia-sia, karena kita tidak mau memahami tujuan Tuhan memberikan itu apa. Kadang apa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita pergunakan dengan salah. Anda diberikan posisi untuk menjadi pemimpin, Anda salah mempergunakannya. Anda diberikan posisi menjadi pelayan di gereja, maaf, kadang salah mempergunakannya. Mimbar itu untuk melayani Tuhan, bukan untuk show off, bukan untuk pamer. Ada banyak orang beberapa kali, saya dulu worship leader. Saya pemimpin pujian. Puja dan puji, saya paling gak senang kalau dipuji. Karena dulu gini, saya tidak sedang menceritakan bagaimana. Saya dulu karena tidak ada orang namanya gereja ya. Karena perintisan, gak ada pemain gitar, saya main gitar. Gak ada pemain keyboard, saya main keyboard. Gak ada pemain drum, saya main drum. Apapun, jadi saya ini kayak spare part mana-mana. Tetapi awal-awal saya merasa hebat. Kamu gak ada, gak apa-apa, saya bisa semua. Sombong-sombongnya saya dulu. Tapi setelah Tuhan tegur saya, Tuhan katakan, kamu saya beri talenta, enggak les loh ya. Saya tidak les apapun. Tapi karena waktu pelayanan dibutuhkan, saya belajar itu, dulu gak ada YouTube, maaf, tahun 1998 itu gak ada YouTube. Saya belajar, pergi ke gereja orang lihat, saya belajar. Saya nggak seperti sekarang bisa lihat di Google. Kesombongan itu ada ketika saya bisa semuanya. Tetapi setelah pelayanan itu, saya sempat berhenti pelayanan. Jadi setelah itu saya berhenti pelayanan. Itu waktu saya merenung. Karena saya kecewa dengan pelayanan. Karena waktu itu saya berpikir pelayanan itu untuk diri saya sendiri. Bukan untuk Tuhan. Inilah yang harus kita pahami. Bahwa hidup kita sering sekali diberikan yang sangat baik oleh Tuhan. Kita salah mempergunakan. Karena kita berharga, Tuhan menyediakan yang terbaik, yang sempurna. Terlebih ketika kita merindukan surga, Tuhan menyediakan yang sempurna karena kita berharga. Amin. Yang kedua, kenapa surga disediakan begitu sempurna buat setiap kita? Karena Allah hendak menjadikan orang percaya sebagai anggota keluarganya. Menjadi anggota keluarga itu bukan hal yang mudah. Makanya dari 12 konsep keselamatan ada yang namanya adoption. Kita diangkat menjadi anak, diadopsi menjadi anak. Tuhan ingin kita menjadi hak miliknya. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang bisa tinggal di rumah kita lama pasti keluarga.
Kalau 2-3 hari itu ya nginep lah. Ada yang di sini mau numpang saya seumur hidup, saya mau numpang di rumahnya, boleh kasih saya makan, saya nggak usah kerja. Saya bukan saudara Anda, saya bukan anggota keluarga Anda. Mungkin karena saya pendeta sehari 2 hari oke lah. Seminggu Anda udah ngajar pendeta nih numpang nggak kerja, mau makan. Sebulan, waduh sudah mulai gelisah. Kapan pendeta ini keluar ya? Kok ya kalau diusir nggak enak, pendeta kita dikutuk. Dalam hati Anda sudah gak enak. Yang bisa nginep di rumah kita selamanya itu keluarga. Kalau itu bukan anak Anda, setidaknya mantu. Betul? Ada acara pernikahan dulu. Acara pernikahan membuat seseorang masuk dalam keluarga Anda. Kita disebut sebagai mempelai Kristus. Kita masuk menjadi anggota keluarganya. Inilah yang sedang dipersiapkan oleh Kristus di surga. Karena dia ingin kita menjadi anggota keluarganya. Bukan seperti manusia. Anaknya bilang, Ma aku mau lamar pacarku itu. Aku gak suka pacarmu. Loh kenapa Ma? Pendek. Lah ya aku pendek kok Ma. Ya cari keturunan nanti supaya keturunanmu tinggi ya. Cari cewek yang tinggi tuh. Misalnya gitu. Ada juga yang gak mau pilihan anaknya. Jadi anaknya perempuan bilang, Ma aku mau menikah sama pacarku yang laki. Kerjanya apa? Kurang bagus, gajinya kurang besar. Kurang ini, semua kurang. Kurang tinggi, kurang putih, kurang hitam. Kurang apa lagi, kurang keriting, boleh keriting aja. Pokoknya ada saja manusia. Kalau Tuhan dia tidak pernah mengatakan, wah kalau ini kurang itu, gak layak jadi anggota. Kalau ini kegemukan, susah masuk surga nanti. Karena pintu masuk surga itu kecil. Gak ada seperti itu ya. Itu hanya ungkapan di dalam sebuah Alkitab. Betapa susahnya masuk surga. Bukan karena sebesar lubang jarum. Tapi masuk surga itu ada harga yang harus dibayar. Bukan bayar pakai duit, tidak. Tapi yaitu tadi, hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua, ketika Allah hendak menjadikan kita anggota keluarganya. Di sini ada yang mau jadi anggota keluarga Allah? Jadi warga kerajaan Allah? Amin. Nama kita tercatat sebagai warga negara. Sebagai keluarga Allah. Dan yang layak tinggal, dikatakan tadi, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, tempat tinggal. Tinggal loh ya, tinggal, bukan tempat nginap. Gak ada ayatnya. Aku akan membawa engkau nginap di tempat Bapakku. Apa-apaan? Tinggal, tempat tinggal, bukan tempat nginap. Jadi gak pernah masuk surga, bosan di surga gak enak, pulang lagi ke dunia. Gak ada mall di sana. Tidak seperti itu. Jadi ketika bicara Tuhan hendak menjadikan kita anggota keluarganya, ini alasan kenapa Tuhan menyediakannya sempurna. Ketika Anda membawa seseorang masuk dalam rumah Anda menyediakan tempat tidur, kamar, ya toh. Anda menyediakan, ya namanya ada tempat tidur pasti ada bantal lah ya. Gak usah bantal mahal, gak usah bulu angsa, setidaknya ada bantal. Ya, kalau orangnya nggak bawa handuk, Anda belikan handuk, betul. Apalah pokoknya Anda kasih gitu loh. Karena Anda menjamu orang tersebut untuk menjadi anggota keluarga Anda. Pasti Anda sediakan, gak mungkin silakan tinggal di rumahku tapi tidurnya di atap ya. Gak mungkin. Pasti Anda memberikan tempat terbaik. Ini yang Kristus lakukan. Nah, ketika menjadi anggota keluarga, itu ada hal yang membuat kita gini. Kenapa kita selalu membela anggota keluarga kita? Meskipun terkadang kita tahu itu salah, tapi kita punya cara untuk menyatakan dia bersalah tanpa harus menghakimi. Karena ada ikatan yang membuat kita hendak mengasihi dia, tetapi tetap juga mendisiplinkan dia. Ini yang Kristus lakukan. Dia selalu membela kita loh. Karena kita ini keluarga Allah. Kita sudah berdosa, kenapa harus dibela sih? Harusnya kita yang menerima hukuman. Ada sebuah cerita, seorang usher. Jadi baru pelayanan. Nah, waktu pas ada ibu-ibu masuk tua gitu, dia bilang ke ibu ini, Bu, jangan duduk di depannya. Kenapa? Pendetanya kalau khotbah gak enak, nanti ibu ngantuk, belakang aja bisa tidur. Oh, kata ibunya. Sudah, pendetanya khotbah, pas mau pulang, usher itu salam. Terus si pendeta bilang, oh iya, ini kenalkan mama saya baru datang dari luar kota. Ternyata ibu yang tua tadi mamanya si pendeta. Terus yang usher tadi,
melarikan diri. Nggak gereja lagi. Soalnya si nenek itu udah sini. Dia langsung lari kabur. Nggak kenal saya, nggak kenal. Si nenek mau bela anaknya. Enak aja bilang anak saya pendeta bikin tidur khotbahnya. Padahal mamanya juga ngantuk-ngantuk karena tidur. Jadi anggota keluarga akan terus dibela oleh Allah. Apapun yang sudah kita lakukan, Tuhan akan terus membela kita. Tapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa kita. Buat kita yang merindukan surga hari ini, kenali bahwa kita keluarga Allah. Hari ini kita ada di sini. Kita tunjukkan bahwa kita juga keluarga Allah. Jangan pernah menghakimi satu sama lain. Jangan pernah menuntut satu sama lain. Kalau Anda tidak suka, langsung ngomong saja. Jangan ngomong di belakang. Nggak baik. Aku nggak suka kemarin kamu ngomong gini. Sudah, rekonsiliasi, selesai. Daripada Anda cerita ke, itu loh kemarin. Kayak tadi pagi kan saya bilang, perempuan kalau sudah gosip, bibirnya menyong-menyong. Saya nggak ngerti artinya apa. Pokoknya, kalau bapak-bapak kan kodenya batuk-batuk ya Pak ya. Itu artinya cewek cakep lewat. Jadi hati-hati kalau saya lewat Anda batuk begitu saya curigai Anda. Ya. Nah, yang ketiga, kenapa Tuhan menyediakan yang sempurna bagi kita? Yang ketiga adalah karena orang percaya adalah kekasih Allah. Kata kekasih ini bicara hati. Ketika Tuhan mengasihi kita sepenuh hati. Pertanyaannya, apakah Anda mengasihi Tuhan sepenuh hati atau setengah saja? Setengah, Bu, kalau sepenuhnya nggak enak. Ada di sini yang mengasihi Tuhan setengah, nggak ada yang ngaku pasti. Contohnya, ada doa tengah minggu ya Pak ya? Selasa. Yang suka absen siapa? Aduh Bu, kan sudah ibadah hari Minggu. Kenapa harus ikut doa tengah minggu? Kita butuh doa, kita butuh persekutuan. Itu yang membuat kita bertumbuh. Saya beritahu ya, ibadah hari Minggu tidak akan membuat Anda bertumbuh. Itu hanya vitamin tambahan. Tapi yang membuat Anda bertumbuh adalah dalam satu minggu itu, apa yang kita lakukan bersama dengan saudara seiman. Itu yang namanya komsel, persekutuan doa. Kenapa? Karena kita bukan seperti Anda hari ini, Anda dengarkan saya saja. Tapi tidak bisa berkomunikasi. Namun ketika di tengah minggu ada ibadah, bisa berkomunikasi, ayat ini apa ya artinya? Oh gitu, saya ada masalah ini, tolong doakan. Jadi di sana kita bisa bertumbuh. Dan di sana Anda bisa tahu masalah masing-masing, ternyata masalahku ya tidak seberat dia ya. Nah ini namanya komitmen. Anda sepenuh hati mengasihi Tuhan tidak. Datangnya kok cuma hari Minggu toh. Udah hari Minggu telat pula. Tinggal doa berkat datang. Amin, terus pulang. Kenapa telat? Aduh tadi ketiduran. Alasannya banyak. Nanti pas Tuhan Yesus datang terus nggak naik, ternyata kita udah benar, terus komplain, Tuhan kok aku nggak dibawa? Aduh, sorry, kamu tadi nggak kelihatan kata Tuhan. Gak seperti itu. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan harus sepenuh hati. Demikian dikatakan ketika kita menjadi kekasih Allah. Ini bicara bagaimana hati Tuhan kepada kita begitu mengasihi kita. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 3 bersama-sama ya. Yohanes 14 ayat 3, 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Anda tahu yang namanya posesif? Mana-mana pokoknya di situ dia ada. Anak saya itu di mana saya ada, dia pasti ada. Karena memang saya dengan dia, bapaknya kan kerja, saya di rumah. Kalau saya pelayanan ke desa di tengah minggu, dia juga ikut ke desa. Nah, ini kita harus memahami apa makna dari kata-kata aku berada, kamu berada. Kalau bahasa itu ngintil ya Pak ya. Mana ngintil gitu. Tuhan ingin kita selalu berada di mana Dia berada. Kalau kita tidak dikasihi oleh Tuhan, ngapain Dia mau bareng-bareng kita? Mungkin Tuhan bilang, enak lihat kamu, dosa terus kerjanya. Tuhan tidak pernah enak lihat kita. Dia enak lihat dosa yang kita lakukan. Tuhan tidak pernah jijik dengan kita, tapi Dia jijik dengan dosa yang kita lakukan.
Jadi ketika kita menjadi kekasih Allah, dikatakan aku membawa kamu ke tempatku. Membawa seperti yang saya tadi pagi share itu menjadikan engkau, membawa, to take you, menjadi milikku. Jadi ngambil untuk menjadi miliknya, dibawa kemana-mana. Di sini ada yang punya cincin kawin, boleh tinggalkan di meja ini terus Anda pulang. Saya bawa pulang nanti. Anda pasti tidak mau meninggalkannya karena itu hak milik Anda. Atau dompet Anda, KTP Anda, semua pokoknya yang ada identitas Anda, taruh di sini, terus pulang. Mau enggak? Karena itu hak milik Anda, sesuatu yang berharga. Tapi ada yang mau meninggalkan yang berharga dalam hidupnya. Tahu apa? Ada suami meninggalkan istrinya di mall. Ditinggal dan dijemput-jemput. Katanya belanjanya cuma 30 menit. Dari jam 11 sampai jam 4 tidak keluar-keluar. Saya tinggal. Terus biarin dia pulang sendiri. Nah, terus dititipi duit? Tidak. Nah ternyata waktu ditinggal istrinya, dia punya OVO ya, nggak ada isinya. Terus handphonenya pas tidak ada kuotanya. Kapok, nggak pulang-pulang istrinya. Betul nggak pulang-pulang. Dan dia merasa sudah bikin istrinya kapok. Ternyata dia yang kapok. Anda tahu apa yang dilakukan istrinya? Ternyata istrinya pintar. Sebelum suaminya pergi, kartu kredit suaminya udah diambil, digesek-gesek, bawa belanjaan banyak. Untung ya papa jemputnya jam 8, aku jadi puas belanja. Nah loh, yang meninggalkan istrinya tidak berharga. Di sini ada yang mau meninggalkan istrinya, ditaruh aja di sini istrinya, Bu. Saya capek, atau meninggalkan suaminya, nggak mungkin. Anda sudah punya yang sangat berharga dalam hidup. Lihat, yang punya pasangan hari ini, siapa yang duduk di samping istrinya? Lihat istrinya. Lihat, kamu berharga sayang. Ayo toh. Saya ngajar di Nganjuk. Ada satu bapak-bapak, umurnya mungkin, salah satu murid saya, Pak usia itu berapa dia usianya ya? Lupa saya, mungkin 70. Saya bilang, Pak, kalau manggil istrinya gimana Pak? Pak, yang mesra toh Pak. Nama istrinya Esther, mainnya ter. Yang manggil mama kayak sayang kayak Kesha, woi, bahasa Jawa. Nah, Anda hari ini sudah diberikan yang sangat spesial oleh Tuhan. Suami Anda itu spesial, istri Anda itu spesial, meskipun kadang menyebalkan. Tapi itu kasih karunia Tuhan sudah memberikan Anda jodoh daripada jomblo. Nanti doanya tiap minggu jodoh terus ya. Jadi di sini yang ketiga adalah kita adalah kekasih Allah. Aku akan membawa kamu. Yang dibawa oleh Tuhan adalah kekasih Allah. Dan kalau kita menjadi kekasih Allah, ada anak kecil nanya ke saya. Dia seumuran anak saya, namanya Luther. Jadi dia pernah ditinggalkan mamanya juga di gereja. Jadi dia bilang gini, dia pernah bertanya, Miss, dia panggil saya Miss, kalau memang Tuhan itu sayang kita, kenapa Tuhan ciptakan nyamuk sama kecoa? Aduh, mikir otak saya. Ngengot. Oh iya, saya bilang Tuhan berikan saya hikmat. Ini anak kecil lagi bertanya tentang Tuhan, jarang-jarang loh ya. Kenapa Tuhan ciptakan nyamuk sama kecoa? Kan gak ada gunanya. Karena dia memang paling gak suka nyamuk sama kecoa. Saya minta hikmat Tuhan, dengan cepat tangan saya membuka HP. Saya bilang gini, semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Nyamuk itu makanan untuk kodok. Dan kecoa ada fungsinya. Ternyata kecoa ini adalah namanya recycler alami. Jadi kecoa ini dia akan menghancurkan sampah yang kita buang. Sehingga itu nanti sampah itu terfertilasi ke tanah. Jadi ternyata kecoa ini membantu supaya sampah itu menjadi baik buat tanah. Tapi karena dia makan sampah, makanya dia berkuman. Tuhan menciptakan itu ada fungsinya. Jadi hari ini kalau kita bertanya, Tuhan kenapa Tuhan kasih aku istri yang cerewet? Ada fungsinya buat Anda. Supaya Anda tidak macam-macam di luar sana. Kenapa Tuhan memberikan Anda suami yang gajinya kecil? Supaya Anda kerjanya tidak shopping terus. Iya kan? Kenapa Anda hari ini tidak diberikan jodoh? Supaya Anda hemat biaya. Semua ada maksud Tuhan ya. Jadi jangan komplain terus. Yang jomblo,
Selamat berhemat. Semakin lama jomblo Anda, semakin kaya Anda menghemat ya. Tapi kalau Anda sudah kebelet mau menikah, minta Pak Markus carikan. Nanti didoakan, diberikan yang terbaik sama Tuhan. Amin. Jadi 3 hal yang harus kita pahami kenapa Tuhan menyediakan yang sempurna, surga yang sempurna buat kita. Pertama karena kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau kita menjadi anggota keluarganya, bukan tetangganya, bukan juga nginap. Dan yang terakhir adalah kita adalah kekasih Allah. Makanya namanya perjamuan kawin. Hari ini kita yang merindukan surga, pahamilah, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hingga hari ini sempurna. Ketika Anda sakit, Tuhan akan sembuhkan dengan sempurna, dengan cara Tuhan. Ketika Anda butuh pertolongan Tuhan, Tuhan akan jawab dengan sempurna. Bersabar menantikan jawaban Tuhan. Karena tidak ada pekerjaan Tuhan yang setengah-setengah. Semua sempurna. Bahkan ketika dia menyediakan tempat bagi kita, semua sempurna. Hari ini yang merindukan kesempurnaan dari Allah memenuhi hidup kita. Angkat tangan. Mari kita berdoa. Yesus.